Selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi untuk satu lagi janji Alkitab. Kita akan melihat ayat Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. 以赛亚书第26章第7节 Isaiah chapter 26 verse 7. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ini adalah satu janji daripada Tuhan kepada orang yang benar. Walaupun dalam kehidupan ini memang kita menerima janji-janji, dan kita pun juga menaruh harapan di dalam Tuhan, di mana segalanya akan menjadi lancar dan juga berjaya, ya. Terutama bagi mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Memang jalannya akan diberkati. Tapi ini tidak bermaksud bahawa dia seseorang yang demikian tidak akan menerima apa-apa cabaran pun. Masih ada, padahal sebenarnya cabaran itu mungkin lebih besar daripada orang yang tidak benar. Mungkin mereka tu tidak perasan, tapi sememangnya orang benar akan sentiasa mengharungi cabaran-cabaran kecil dan juga cabaran-cabaran yang tidak terjangka. Nah, dalam keadaan yang begitu, kadang-kadang perjalanannya akan naik bukit, kadang jalannya akan berliku-liku, ya, jalannya masih dalam keadaan kadang naik, kadang turun, kadang bukan aspal saja, mungkin dalam off-road orang bilang, dan banyak jalan-jalan itu adalah satu pengalaman yang di mana mengikut janji ni, selagi orang tu adalah orang yang benar, jalannya adalah lurus, di mana Tuhan akan merintis jalan itu untuk dia. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, cabaran kah, berliku-liku kah, naik turun kah, naik bukit kah, Tuhan akan berada di sana untuk merintis jalan itu. Tapi Tuhan akan biarkan seseorang itu, terutama orang benar itu, menghadapinya dulu. Sebab dalam keadaan itu, orang yang benar itu akan percaya kepada Tuhan. Dan makin dia melangkah ke depan, makin banyak pengalamannya, ya. Seperti satu gambaran, dia tidak tahu apa yang di depan, walaupun gelap, walaupun tidak tentu, mungkin orang bilang banyak cabaran, mungkin dia tahu juga itu mungkin tempatnya harus naik bukit, tapi selagi waktu dia melangkah ke depan, seolah-olah gambaran itu menjadi jelas, okay? Dan makin jelas di mana Tuhan akan merintis jalan itu untuk dia. Pernahkah kita pergi membuka jalan, mengembala dalam pengakap, ya? Kami pergi buka jalan itu, satu parang saja kami masuk. Itu pengalaman yang luar biasa. Paling saya suka tu kalau pengembala, ya. Kami buka jalan itu dengan apa yang ada. Tapi semakin kita buka, ya kadang-kadang susah. Tapi akhirnya sampai ke destinasi ataupun keluar daripada hutan itu, lega. Dan sentiasa seperti sekarang lah, saya dapat menceritakan apa yang berlaku di sana. Itu pengalamannya. Pengalaman yang dimana kita tahu Tuhan akan merintis jalan itu menjadi jalan yang lurus bagi orang yang benar. Jadi hari ini, kalau kita masih adalah orang yang benar, pastinya Tuhan akan merintis jalan itu. Tidak kira apapun dalam keadaanmu sekarang, ingat, kau melangkah ke depan, kau akan mengalami Tuhan. Tuhan di sana telah merintis jalan itu bagi kita. Amin. Ya, saya berharap di mana dalam keadaan yang mungkin letih, mungkin rasa tak ada harapan, mungkin rasa sudahlah,
jangan putus asa, teruskan. Saya masih ingat waktu di Turki tahun lalu, di mana kami ada kesempatan melawat ke Presiden Antioch. Ada dua Antioch, satu Syria Antioch, satu Presiden Antioch. Dan Presiden Antioch itulah tempat yang sangat penting, pusat ataupun bandar yang sangat penting dalam perjalanan misi yang pertama bagi Rasul Paulus, di mana dia diundang bersama dengan Barnabas ke sana untuk berkhotbah. Presiden Antioch tu dalam waktu kami dijanjikan untuk ke sana, saya penuh dengan harapan. Sampai ke sana, sejuk, sangat sejuk, hujan lagi. Sejuknya bukan main, sejuk. Aku pakai dua helai, baju, jaket pun tidak tahan sudah, sejuk betul, hujan lagi. Dan terpaksa kita mau naik bukit. Besar tempat itu. Sampainya saya berjalan macam mau sesak nafas sudah, sebab sejuk. Tapi sempat juga naik ke atas bukit itu dan turun kembali. Luar biasa, luar biasa. Walaupun susah, tapi waktu saya berdiri di tempat di mana orang percaya Paulus berdiri dan berhadapan dengan cabaran-cabaran, sampainya hampir ada rusuhan, seluruh bandar datang untuk menentang dia, tapi dia masih berkhotbah. Saya berdiri di atas tempat rumah ibadat itu, luar biasa. Keadaan itu saya boleh bayangkan seperti inilah. Walaupun sejuk, sesak nafas, mau naik bukit, tapi sempat juga sampai ke destinasi itu. Perasaan lega itu seperti inilah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan masuk kembali ke bas. Ada di antara kita tu, kami itu mau balik ke bas sudah. Tak tahan. Tapi puji Tuhan, semuanya kami habiskan itu dengan sampai ke rumah ibadah itu, dan di dasar sanalah kami semuanya bergembira, dan ambil gambar sama-sama. Presiden Antioch. Saya rasa dalam kehidupan kita mungkin ada yang lebih daripada itu. Jangan putus asa, sebab Tuhan akan melintis jalan lurus bagi orang benar. Itu janjinya. Amin. Terus percayakan kepada dia, bertahanlah, jangan putus asa, dan tahunya Tuhan tetap beserta dengan kamu. Amin. Tuhan memberkati. Ini adalah sampai hujung minggu sudah. Nah, kalau semuanya masih semuanya okey, di mana minggu depan, bukan minggu ini minggu depan pada tanggal 27 dan 28, kita akan kembali, di mana melakukan live stream, tapi jumlah anggota yang boleh datang kita akan umumkan nanti, tapi mulai tanggal 27, 28 kita akan melakukan live stream, di mana kita tidak akan rekod dulu, tapi masih di gereja, di sana gunakan secara langsung untuk melakukan kebaktian. Jadi perhatikan pengumuman yang ada kepada grup anda, dan juga mungkin melalui renungan tiap-tiap hari saya akan berikan informasinya lebih lagi. Waktunya kita bersetuju dan juga macam mana melakukannya dengan baik-baik. Amin. Tuhan memberkati.